Sejahtera. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 akan dilaksanakan seminar outline skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Petrus Siswono dengan nomor mahasiswa 17104165110. Judul outline skripsi yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono, Pontianak. Adapun tim penguji pada hari ini adalah Bapak Nayun Untung Utama SEMM, kemudian Bapak Muhammad Zalfiwan SEMM, dan juga Ibu Dina Oktaviani SEMM. Sebelum memulai presentasi, silakan Petrus untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, jika sudah selesai, boleh dibagikan layarnya dan dimulai presentasinya. Baik, terima kasih, Bu. Bisa, Petrus? Bentar, Bu. Buka itu. Record itu apa? Bentar, Bu. Ya. Bentar lagi. Dibagikan layar di bawah, share Ya, Bu. screen. Bentar, Bu. Oke, sudah ada. Baik, silakan dimulai, waktunya 15 menit ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih untuk host yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan presentasi proposal saya. Terima kasih kepada Bapak penguji. Yang pertama Pak M. Zalfiwan, SEMM, kepada Bu Dina Oktaviani, SEMM, dan Pak Nayun Untung Utama, SEMM, sebagai selaku dosen PA saya. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono, Pontianak. Ini judul proposal saya. Tinggal nanti kalau Pak Nayun dulu, Pak ya. Langsung saja ke latar belakang. Berdasar kondisi peluang bisnis di Indonesia sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bermunculan perusahaan, baik itu bergerak di bidang jasa ataupun barang. Salah satu produknya yaitu bahan bakar. Transportasi di Indonesia sudah sangat berkembang seperti transportasi darat, laut, udara, dan semuanya itu memerlukan bahan bakar yang supaya transportasi tersebut dapat dimanfaatkan. Perusahaan yang menyediakan atau memproduksi bahan bakar untuk kebutuhan transportasi ini di Indonesia adalah Pertamina. Di Kota Pontianak terdapat banyak SPBU Pertamina, salah satunya SPBU OSO yang berada di Jalan MT Haryono, Pontianak. Nah, lanjut. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah
dilakukan dengan HRD di SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak tersebut, data yang saya dapat adalah daftar harga premium per tahunnya dan daftar hasil penjualan premium per tahunnya. Berikut ini daftar tabel harga premium di Kota Pontianak pada tahun 2018 sampai 2020. Nomor pertama yaitu tahun 2018, harganya berkisar Rp6.800. Yang kedua tahun 2019, harganya Rp7.300. Dan yang ketiga tahun 2020, harganya berkisar Rp7.850. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya harga premium mengalami perubahan harga. Nah, daftar hasil penjualan premium di SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak tahun 2018 sampai 2020 sebagai berikut. Tahun 2018, penjualan per liternya berkisar 7.091.872,1 liter. Sedangkan dirupiahkan harganya berkisar 31.913.424.450 rupiah. Yang kedua, di tahun 2019, penjualan per liternya yaitu 8.508.000 liter, 57,3 liter. Dan dirupiahkan 47.075.225.650 rupiah. Di tahun 2020, penjualan per liternya yaitu 8.240.708 liter, 1 liter. Dan dirupiahkan yaitu 55.430.090.250 rupiah. Jadi total penjualan per liter dari tahun 2018 sampai 2020 yaitu 23.840.709,5 liter. Sedangkan total dari dirupiahkan, total dari tahun 2019 sampai 2020 tersebut mencapai 134.418.740.350 rupiah. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2019 penjualan meningkat drastis, sedangkan di tahun 2020 penjualan liter premium menurun, sehingga dapat disimpulkan ada sesuatu yang terjadi dan perlu diteliti. Dan ini yang membuat saya tertarik untuk mengambil judul ini. Lanjut ke bab 1 latar belakang. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat penjualan atau pemasaran pada perusahaan Pertamina yaitu fasilitas dan kualitas layanan. Dalam penelitian ini, saya tertarik untuk meneliti apakah faktor kualitas pelayanan berpengaruh besar terhadap tingkat penjualan. Sehingga di rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Nah, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Baik, untuk baik, kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat teoretis.
dapat menambah referensi bagi pembaca dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis. Manfaat praktis dapat digunakan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Baik, masuk ke bab 2, yaitu ada 2 poin di sini, yaitu keaslian penelitian dan kerangka teoritis. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal substansi atau materinya. Penelitian yang akan dilakukan mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Penelitian terkait yang hampir sama dengan tema saluran distribusi adalah ini, bahwa penelitian saya ini tidak mengada-ngada atau pernah ada juga yang meneliti hampir sama dengan penelitian saya ini, yaitu saya mengambil 3 jurnal dari orang lain. Yang pertama yaitu 1. Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan SPBU Pantin Labu Aceh Utara oleh Teuku Etiansah. Yang kedua, pengaruh fasilitas dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Pertamina 546164 di Sudarjo oleh Muhammad Torik. Dan yang ketiga, analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap fasilitas kepuasan pelanggan oleh Mayang Septa Mardayani. Kerangka teoritis, pengertian pelayanan. Menurut Kotler 2008, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak terhadap pihak lain. Dan yang kedua, pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Kotler tahun 2000, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan merupakan fungsi perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Jadi di sini saya akan mengambil misalnya siapa yang merasa puas untuk mengisi bahan bakar di SPBU Jalan MT Haryono Pontianak. Di situ saya akan mengambil sampel untuk kepuasan ini agar bisa dibuktikan kepuasan dan harapannya. Baik, Petrus, mohon maaf waktunya tinggal 5 menit. Silakan langsung masuk ke bab 3 ya, langsung metode ya. Baik, Bu. Bab 3, bentuk penelitian yaitu bentuk deskriptif, kuantitatif menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Populasinya, populasi yaitu jumlah populasi pada penelitian ini meliputi jumlah jiwa yang memiliki kendaraan di Kota Pontianak yang terdata pada tahun 2019 berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik. Yaitu di sini terdata jumlah yang memiliki kendaraan pada tahun 2019 berkisar 516.063 unit jumlah kendaraan di Kota Pontianak. Kemudian masuk ke sampel, penarikan sampel menggunakan metode surprise sampling dengan menggunakan rumus Slopin dengan hasil sampel 100 orang. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Petrus untuk presentasinya. Karena Pak Nayun dan Bu Dina masih menguji di ruang sebelah, mungkin bisa Pak Zalfi duluan ya Pak ya untuk sesi tanya jawabnya Pak. Silakan Bapak. Mikrofonnya belum on, Pak. Ditutup dulu dia punya apa nih? Dia punya presentasinya. Stop share screen, Petrus. Di stop share screen-nya dulu. Ya, Bu. Ya, Pak. Perlu. Nah. Baik, terima kasih Mbak Putih, Bu Putih, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk yang pertama kali ini, pertama ya. Nah, kemudian di data pendukungnya, ya, data pendukung ini Anda menggunakan yang pertama itu adalah
penjualan premium di Kota Pontianak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Ya, oke. Kemudian terjadi peningkatan ya. Peningkatan, adanya peningkatan daripada penggunaan. Halo, dengar saya ya? Dengar, Pak. Nah, ya, ada peningkatan. Kemudian ini yang tidak ada ini kan sebagai data yang sebenarnya sebagai apa ini? Sebagai tempat penelitian kamu, ya. Tempat penelitian kamu yaitu adalah penjualan. Harusnya ditambah di satu sisi lagi ya di data ini, di data apa nih? Data tabel 1.1 itu adalah penjualan apa nih? SPBU OSO. Data penjualannya Pak? Ya, SPBU OSO kan objeknya Kak, ya bukan objek apa nih, tempat penelitian kamu kan di SPBU OSO kan? Iya betul Pak. Ya. Iya. Nah, berarti kan perusahaannya kan SPBU OSO. Nah, ini kan tidak ada data ini kan, kalau ini kan data yang konsumsi premium yang ada di Kota Pontianak. Iya, Pak. Di tabel itu kan? Iya. Dari tahun 2018 sampai 2020. Iya. Halo? Iya, Pak, dengar, Pak. Ya, meneliti kan adalah ataupun perusahaan yang kamu teliti itu kan adalah SPBU OSO. Nah, sekarang harusnya harus ada juga data tentang penjualan bahan bakar di mana nih di Jalan SPBU OSO. Iya, SPBU penjualannya berapa ini? Ya. Penjualan premium liter. Ini apa nih? Ini kan dia? Apa itu? Ya, terus. Nah, yang itu 7 juta itu siapa tuh? OSO kan? Iya, Pak. Yang itu punya OSO, Pak. Nah, ini kurang satu tabel nih. Ini persentasenya berapa nih? Persentase penjualan dari total penjualan premiumnya. Totalnya tuh dari 2018 sampai 2020. Ya, enggak, maksud saya itu persentase penjualannya itu tidak ada. Tambah satu kolom lagi. Tabel itu tambah satu kolom. Pak. Tabel ini ditambah satu kolom. Tambah satu kolom lagi persentase. Persentase penjualan. Tahu enggak? Paham enggak? Paham, Pak, paham. Halo? Halo, Pak. Duh, putus. Halo? Enggak dengar dia omongan saya nih? Dengar, Pak, dengar. Tambah presentasi penjualan kan, Pak? Halo, Petrus? Halo? Ya. Nah, di situ Iya kan. masa dia sih? Baik, Pak. Iya, dah. Oke, ya. Dengar masih? Masih, Pak, masih. Nah, jadi itu dalam tabel itu tabelnya itu Ya. tambah sebelah kanan sekali, itu satu kolom. Kolomnya namanya kolom persentase. Oh, iya ya, Pak. Nah, jadi bagi antara penjualan premiumnya itu dengan total penjualan yang ada di Kota Pontianak kan 31 juta lebih itu, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu dibagi, dapat berapa persen dia? Baik, Pak. Itu penjualan rupiah nggak? Iya, yang penjualan liter ada, yang penjualan rupiah di penjualan premium rupiah di kolom ketiga tuh, Pak. Oh, kolom ketiga ini bukannya di kota ya? Oh, gitu. Nah, berarti di sini yang kurang itu adalah satu tabel. Tabelnya itu adalah tabel tentang jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan. Jadi kita tidak menggunakan apa nih?
menggunakan data yang total kendaraan yang ada di Kota Pontianak, tetapi adalah jumlah kendaraan yang ngisi ya bahan bakar di OSO. Ada enggak datanya? Kalau menghitung data jumlah yang mengisi di SPBU tersebut nggak bisa Pak, karena kita tidak tahu orang yang mengisi di situ siapa aja dan tidak ada data-datanya kan. Kalau enggak itu biasa saja, nanti bagaimana? Kalau enggak diketahui nanti bagaimana? Untuk enggak diketahui, ini bagaimana Anda mau meneliti ini? Kalau enggak diketahui. Jumlah kendaraannya Pak. Ya, jumlah kendaraan yang ada di yang pernah mengisi di sana. Itu misalkan kan pastilah ada terdata tentang jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Memang tidak terdata. Atau memang ada datanya atau tidak? Ada datanya Pak, cuman saya mengambil kemarin populasinya tuh jumlah orangnya, kendaraan yang ada di SPBU Pontianak, yang ada di Kota Pontianak. Kenapa kok di Kota Pontianak? Maksudnya kendaraan yang ada di Kota Pontianak itu kan ya, padahal yang di Kota Pontianak itu sendiri jumlah kendaraannya itu sendiri mungkin saja itu satu orang itu bisa memiliki 2 atau 3. Nah, sekarang yang akan kamu jadikan dasar untuk menentukan populasinya itu apakah jumlah kendaraan unitnya atau jumlah orang yang memiliki. Jumlah kendaraan unitnya Pak. Nah, nanti yang kamu tanya berarti kendaraan yang kamu tanya. Oh iya, kendaraan. Oh ya, jadi nanti motor itu bisa jawab sendiri gitu. Oh, enggak Pak, bukan begitu. Nah, maksudnya orang yang memiliki kendaraan Pak. Iya, yang memiliki kendaraan. Iya, kamu bilang oke, saya oke yang memiliki kendaraan. Memiliki kendaraan itu sendiri, itu jumlahnya berapa? Dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Kurang lebih 1.000 lebih lah kali Pak. 1.000 lebih. Nah, ini kan jumlah sampelnya kan jumlah populasinya kan tidak diketahui. Ya kan? Jumlah populasinya tidak diketahui. Ya. Bisa kamu itu dapat datanya dapat dari mana? Bukannya dari SPBU. Tapi yaitu adalah dari apa? Dari Samsat. Yang tercatat kan ada nama orang-orangnya. Ada orang gitu kan? Nah, jadi yang memiliki kendaraan selama ini itu ada tercatat berapa orang. Misalkan terdata loh. Sekarang ini data itu sudah sangat baik ya di sana ya. Yaitu karena kalau seandainya satu orang itu bisa, misalnya kalau dia memiliki 3 kendaraan itu tercatat di sana itu dia punya orangnya ya. 3 orang, 3 kendaraan. Dia nanti kena pajaknya adalah pajak progresif. Nah itu. Jadi dengan demikian ya, harusnya kamu itu mencari data ya jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kota Pontianak itu sendiri itu berapa orang atau berapa jumlahnya, karena kamu tadi tidak bisa mengetahui berapa jumlah pemilik kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU OSO. Maka kamu bisa menggunakan data daripada Samsat ataupun data daripada Dispenda Kota Pontianak atau apa nih? Samsat atau apa? Nah, Samsat itu ya. Nah, sebagai dasar kamu untuk menentukan populasi dasar. Nah, itu ya. Nah, kalau seandainya memang tidak dapat atau tidak ada, saya pikir sih pasti ada. Hanya sekedar sekarang pasti ada itu ya. Nanti kamu pergi kemana nih? Jalan apa tuh? Apa tuh? Apa namanya tuh ya? Di Sucipto. Di Sucipto. Di sana ya. Iya, Pak. Jadi di Kota Pontianak itu berapa pembeli jumlah kendaraan? Iya, baik. Ya. Nah, itu nanti datanya dari tahun ke tahun itu ada. Iya, Pak. Di tahun 2018, 19, 20. Oke, ya, itu ya. Nah, jadi kamu tambah data itu satu. Nah, yang kedua, ini kira-kira kamu itu bisa tidak memperoleh data, ataupun bukan data ya, bisa enggak, nanti kan kamu sudah menentukan jumlah sampel. Ya.
Jumlah sampel. Nah, jumlah sampelnya misalkan kamu katakan tadi 100 ya. Kamu bilang 100 ya. 100 walaupun kita belum tahu ya nanti bagaimana ya. Nah, 100 dari 100 itu sendiri kira-kira orang mau enggak ngisi kuesioner kamu gitu ya. Kamu caranya bagaimana? Cara mendapatkan Nanti itu, mendapatkan bagikan kuesioner di orang yang setelah mengisi di situ, Pak. Nah, kemudian diisi, kemudian disuruh tunggu. Kalau kan bisa lewat link kan, Pak? Nah, pakai link. Seperti itu. Nanti dikirim. Jadi kamu ada minta yang nomor tidak HP-nya, keberatan, ya. oh enggak orang tuh ngasih nomor HP kemudian link. Dan di SPBU itu kan enggak boleh hidupkan HP, enggak boleh main HP. Iya sih. Bagi kuesioner pakai formulir gitu, Pak. Nah, formulir Google Form. Formulir kayak ada kuesioner isi tanya jawabnya apakah puas Ya, gitu. sekarang dia mau enggak gitu mengisi di tempat gitu ya. Lagi ngisi bensin kan enggak lagi ngisi kan sebentar. Kan enggak mungkin dia enggak mungkin ini bagaimana caranya mengganggu dia tuh? Bisa enggak kamu kira-kiranya tuh? Kemarin sih kata HRD-nya kamu bisa ngambil data kuesioner dibagikan seperti ini katanya Pak. Bagikan kuesioner. Nanti kalau ada yang nggak keberatan bisa ngisi, nunggu sebentar, luangkan waktu sebentar katanya. Siapa yang bilang? HRD di sana Pak. HRD. Apa ya HRD-nya ini? Bukan kamu yang bagikannya? Apa HRD? Ya, saya bagikannya Pak. Cuman dia ngasih tahu nanti saya teknik pengumpulan datanya gimana katanya kan. Saya bagikan kuesioner gitu. Oh bisa sih katanya. Tapi bagaimana nanti ini kamu dapatkannya lagi? Kumpulkannya gimana? Ditunggu Pak. Ditunggu, maukah dia? Itu yang saya tanya tadi itu. Kira-kira mau nggak dia konsumen itu sendiri itu mau nunggu ya, mau nunggu untuk meluangkan waktu mengisi. Nah, mengisi kuesioner kamu. Kira-kira mau nggak? Tapi katanya sih bisa kata yang tersebut. Mungkin dah, kan saya tunggu di situ misalnya berapa soal kan Pak? Saya tunggu. Di mana? Kamu tunggu di mana? Di depannya tuh. Habis di depan apa? Pengisiannya. Bu bisa luangkan waktu mengisi ini yang bagi yang tidak berhalangan lah Pak, yang mau saja. Ya kan itu kan mau cepat ini. Nanti orang yang belakang mau isi bensin itu marah dia. Tunggu dah selesai Pak. Nah, di tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di dekat SPBU tersebut. ya, itu nanti kamu tuh banyak membuang waktu orang gitu ya. Nah, kira-kira mau enggak? Nah, kalau dia mau tuh harusnya kamu kasih hadiah apa? Oh gitu. Nah, biar dia mungkin ini kasih permen kah? Permen gula. Nanti dibilang sabu-sabu pula, permen sabu-sabu. Nah, ya. Jadi Pak. Itu yang perlu diperhatikan ya. Nanti kamu namanya apa namanya? Cara yang demikian itu apa namanya? Apanya Pak? Caranya dalam mendapatkan sampel itu sendiri, caranya apa namanya di dalam metode penelitian? Namanya apa? Cara mendapatkan? Nah, sampelnya itu. Bagikan kuesioner tadi Pak. Iyalah, bagi kuesioner, tahu saya bagi kuesioner. Kamu orang tahu pakai kuesioner. Cara mendapatkan si A, si B, si C, si D itu pakai apa namanya istilahnya itu? Apakah dengan probability, dengan menggunakan teknik probability? Apakah dengan menggunakan purposive, dengan accident sampling, gitu ya? Purposive, accident sampling, purposive itu tahu purposive? Purposive. Apa itu purposive sampling? Purposive sampling ada. Apa itu? Terus Pak. Purposive sampling. Teknik pengumpulan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, Pak. Nah, kriterianya apa? Kriteria samplingnya apa? Kriteria sampelnya apa? Penelitianmu nih. Orang yang mengisi bahan bakar, kira-kira yang mengisi bahan bakar tersebut. Iya, syaratnya itu kan berarti kan ada syarat-syarat tertentu yang bisa menjadi responden kamu. Ya. Syaratnya apa? Satu apa? Ini kan belum kamu ungkap di sini. Udah kamu ungkap belum? Belum, Pak. Nah, iya kan?
Dia adalah pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan. Dia yang mengisi itu dia sebagai pemilik. Bisa saja saya ngisi itu milik teman saya, kendaraan milik teman saya. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua apa kira-kira lagi syaratnya? Kira-kira yang bisa dia berpersepsi dengan baik. Yang kira-kira jalannya lewat di situ, Pak. Ya Allah, masa jalan situ gimana? Iya. Kan ini kriteria sampling kamu. Kriteria sampel nanti yang mau ngisi kuesioner itu. Pertama, dia adalah pemilik kendaraan yang ngisi bahan bakarnya di USO. Sebagai dia juga sebagai pemilik, dia juga yang ngisi, gitu kan? Iya, Pak. Itu syaratnya pertama. Syarat kedua apa? Kira-kira gimana? Biar dia bisa berpersepsi dengan baik. Apa kira-kira? Kamu tuh yang meletakkan dia punya dia punya populasi sampel, kemudian pakai metodenya adalah metode apa nih? Apa ya, pakai slopin lagi ya, slopin lagi. Nah, nanti itu kamu lihat, apakah nanti kamu menggunakan setelah kamu dapat tadi kan kamu kan tadi menggunakan purposive sampling. Nah, kemudian dengan menggunakan kriteria tertentu ya. Kalau orang tidak pernah mengisi di pom bensin, kan tidak mungkin dia bisa berpersepsi. Kamu dengar nggak ini, Petrus? Nah, kira-kira bisa nggak dia berpersepsi kalau dia nggak pernah ngisi itu? Bisa nggak? Nggak bisa sih, Pak. Nah, nggak bisa kan? Nah, berarti kan orang yang pernah mengisi di sana kan ya? Dia juga ada sebagai pemilik kendaraan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, paling tidak dia udah berapa kali lah kira-kira ngisi di sana? Berapa kali lah kira-kira? Sebagai syarat untuk kamu menetapkan bahwa dia adalah sebagai kriteria sampel yang 2 sampai 4 kali lah, Pak, kali. Nah, mungkin 4 kali atau 5 kali gitu ya. Terserah lah mau berapa kali gitu ya. Tapi kalau 2 kali itu masih belum bisa biasanya. Iya, Pak. Nanti kalau udah dia 4, 5 kali atau 6, 7 kali gitu ya. Nah, itu dia biasa sudah bisa berpersepsi dengan baik lah ya. Bagaimana daya tanggap daripada siapa? Si pelayan pengisi bensin atau pengisi premium. Kan dia sudah tahu gitu ya. Iya, Pak. Nah, dia sudah bisa melihat bukti fisiknya bagaimana, ya kan? Kondisi di sekitarnya bagaimana, sekitar SPBU gitu kan ya. Nah, kemudian tempat dia punya pengisiannya itu nanti dia punya itu apakah aman atau tidak aman. Nah, itu kan apakah ada pengamannya atau tidak. Itu sudah bisa dilihat lah ya, dia sudah bisa tahu dan melihat. Nah, kalau hanya 1 kali saja biasanya kurang representatif ya. Respondennya kurang representatif. Kurang mewakili lah ya untuk apa yang akan kamu teliti gitu ya. Dari objek yang akan kamu teliti tadi. Nah, itu. Kemudian tadi mengenai jumlah orangnya itu juga harus dianukan, kemudian nanti dalam menentukan jumlah sampingnya sehingga nanti kamu bisa lebih mengenal lah ya. Nah, jangan menggunakan kendaraan karena kendaraan itu tidak bisa jawabnya gitu ya. Nah, bisa menjawab kuesioner. Yang bisa menjawab kuesioner itu manusia gitu ya, bukannya hewannya ya. Nah, kecuali kalau kamu seandainya observasi. Nah, observasi kendaraan, lihat kendaraan orang ini bisa kamu sendiri yang mengobservasinya bisa. Ya, Pak. Kendaraannya yang jadi objeknya gitu ya, ataupun yang akan diteliti. Bisa. Tapi kalau seandainya persepsi tidak mungkin. Ya, ini kan persepsi ya. Ya, Pak. Dia mempersepsikan tentang untuk pelayanan kan. Nah, itu kan pasti manusia yang menjawabnya gitu ya, bukannya kendaraan. Gitu. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Nah, kemudian ini kan kamu kan menggunakan regresi multiple. Ya, Pak. Nah, kalau kamu menggunakan regresi multiple, ini kan nanti kan ada beberapa syarat uji klasik ya. Uji klasik, normal. Kamu ada menggunakan 3 ya, 3 uji klasik ya. Iya, Pak. Ya, syarat untuk uji klasiknya ada 3. Kemudian kalau seandainya nantinya ya
terjadi, ini jadi syarat nih, ya terjadi hal-hal yang di luar daripada prediksi kamu, artinya bahwa uji klasik itu tidak terpenuhi, kira-kira bisa enggak? Saya hanya memberikan gambaran ya, gambaran mungkin saja bisa terjadi bahwa datamu itu tidak normal. Ya, bisa saja terjadi. Bisa saja dia tidak homogen tetapi heteros ya. Dan bisa juga dia yang terjadi adalah terjadi multiple. Kira-kira bisa enggak kamu itu menggunakan SPSS itu sendiri atau sebagai itu melakukan namanya perbaikan untuk memenuhi persyaratan uji klasik gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kali, Pak. Oh, bisa kali ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan lah, Pak. Bisa. Nah, mudah-mudahan bisa. Jangan enggak. Nanti kalau daripada enggak, nanti enggak bisa dianalisis nantinya. Kalau enggak terpenuhi syaratnya. Bapak, mohon maaf Pak, 4 menit lagi ya Pak. Oke. Nah, kemudian untuk penulisannya, tadi kan saya sudah nambah data gitu ya. Iya Pak. Kemudian untuk yang ini kepuasan itu dia ada berapa indikator ya? Kamu pakai indikator apa? Indikator kepuasan. Dari siapa? Ini tapi nggak ada nih di sini. Ini ada nggak nih? Ini nggak ada nih. Ini nanti dibuat variabel dan pengukurannya ya. Iya Pak. Nanti di kuesioner kali Pak. Dibuat dalam bentuk tabel. Oh. Nah, dalam bentuk tabel. Nanti kan ada 5 dimensi itu ya, atau 5 variabel. Untuk pelayanan, kemudian nanti ada kepuasan. Ya kan? Independen variabelnya yaitu adalah dimensi kepuasan, dimensi pelayanan tadi gitu ya. Sedangkan independen variabelnya ataupun variabel terikatnya kan adalah kepuasan pelanggan. Iya, Pak. Ya kan? Ya. Nah, itu kamu buat dalam satu bentuk tabel, baik dimensi maupun indikatornya dan cara pengukuran serta sumber. Ya, sumber. Ya, sumbernya itu dari siapa? Nah, dari siapa? Misalkan pertanyaan tentang indikator ini dari siapa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sendiri untuk apa nih? Bukan pertanyaan tapi adalah indikatornya itu masing-masing indikator. Misalkan variabel assurance atau jaminan itu misalkan untuk assurance itu kita menggunakan itemnya itu ataupun indikatornya misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ada punya dimensi itu dari siapa, kemudian indikatornya kalau seandainya kamu menggunakan pertanyaan misalkan dari hasil penelitian orang lain, nah sumbernya dari siapa? Nah, itu ya sumbernya itu ditunjuk ya, jangan tidak ditunjuk ya. Jadi dia ada beberapa kolomnya. Nanti kamu lihat aja yang biasa dibuat oleh peneliti ataupun mahasiswa ya mengenai variabel, kemudian ataupun dimensi, kemudian dia punya apa? Dia punya itemnya ataupun indikatornya, kemudian berikutnya skala pengukurannya, dan mengukurnya pakai apa gitu ya. Kemudian berikutnya sumbernya. Jadi itu tabel yang perlu kamu siapkan kolom-kolomnya. Nah itu. Nah kemudian cara penulisannya juga ya, saya lihat di sini misalkan ya untuk yang apa nih di tabel 2.2 halaman 36. Itu tebal panjang sekali itu ya. Tuh, sampai berapa halaman tuh? Tuh banyak benar ya. 3, 40 berapa tuh? 46 dari 36 sampai 11 halaman. Jadi dikurangkan nggak Pak? Wah, kebanyakan ini. Aduh, artinya kalau bisa tuh masa satu kolom itu untuk yang misalkan satu dari hasil penelitian itu sampai kalau bisa di landscape saja. Tahu landscape? Tampilannya itu di landscape. Oh. Jangan berpotret. Ini kan portrait ini tapi di mereng gini, buatnya itu mereng. Oh, mereng gitu, Pak. Nah, nanti dia tekniknya kan banyak ya, teknik penulisannya itu ya, cara menulisnya, cara mengaturnya. Cara mengaturnya ya atau editingnya.
Nah, itu yang penting kamu bisa mengaturnya gitu ya. Pokoknya menggunakan orang yang biasa ngetik pakai apa nih, pakai Word tuh ngerti lah. Ya di package setup-nya tuh. Ini sampai 11 halaman gitu. Padahal ini 3 penelitian gitu ya. Nah, ini kan apa nih? Terlalu memboros halaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dulu karena waktu sudah habis untuk jatah saya gitu ya. Jadi untuk sampelnya hanya saya minta perhatian di sampelnya. Ya, jangan menggunakan jumlah kendaraan. Tulisan jumlahnya banyak salah itu ya. Banyak jumlah salah, banyak tulisan yang salah katanya tuh ya. Iya Pak, ya Pak. Nah, itu diperbaiki lah, dikontrol lagi atau dilihat lagi, itu dibaca lagi. Maaf atas kesalahan saya, Pak. Nah, banyak sekali itu kata-kata yang salah dalam pengetikan. Demikian bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya silakan kembali atau saya serahkan kepada host Ibu Putih. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak atas masukan-masukannya. Selanjutnya sesi tanya jawab dengan Ibu Dina Oktaviani. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Putih. Ini Petrus Siswono ya. Iya, Bu. Oke, kenapa memilih SPBU? Karena saya tertarik melihat jumlah kendaraan yang banyak semakin berkembang, Bu. Dan itu yang kemarin juga yang disetujui oleh dosen PA saya. PA-nya siapa? Pak Adi? Nayun, Bu. Pak Nayun. Ya. Ini mau lihat kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan kan? Iya, Bu. Tapi kok yang diceritakan adalah ini penjualan premium, liter dan hanya premium saja kah? Yang mau diambil yang premium juga, Bu. saja? Kenapa? Digabung dia tuh, Bu. Premium pertalite tuh. Tapi judulnya penjualan premium, liter dan rupiah. Premium di situ. Terus kan mau melihat pengaruh kualitas pelayanan, otomatis yang dipilih jadi subjek penelitian kamu siapa? Pelanggan. Ya? Konsumen, Bu. Konsumen. Ya kan? Terus data konsumennya kok tidak ada di sini? Itu belum bisa Bu, belum bisa didapat karena jumlah orang yang mengisi di situ juga belum tentu kan. Pilot. Gimana? Itu nanti di populasinya, Bu. Iya. Data orang yang memiliki kendaraan di Kota Pontianak tersebut, Bu. Itu populasinya. Kan yang kamu nanti dijadikan responden kamu kan adalah orang-orang yang pernah melakukan pembelian di SPBU OSO tersebut, kan? Iya, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Jadi kamu minimal punya data tentang berapa banyak orang-orang yang pernah melakukan pembelian yang ada di situ. Itu kan sebagai data pendukungnya, supaya menjadi dasar kamu dalam penentuan populasi dan sampelnya kamu. Iya, Bu. Kalau semua orang punya kendaraan di Kota Pontianak itu rasanya terlalu besar populasinya, karena kamu sudah menspesifikkan di SPBU OSO-nya. Nah, nanti kalau kamu pakai untuk tarik penarikan sampelnya, nanti dah ditarik dari seluruh pelanggan yang ada di SPBU tersebut. Itu yang menjadi yang kamu klasifikasikan. Nah, pasti mereka punya data tuh. Minimal, ini kan kamu lihat secara literannya kan? Maksudnya kalau hanya literannya mau lihat apa? Oke, kalau hanya sebagai data pendukung bisa saja. Tetapi tolong dilengkapkan dengan data berapa sih sebenarnya yang pernah memang mereka melakukan pembelian di sana. Itu ya? Iya, Bu. Betul. Diusahakan dapat ya 3 tahun terakhir minimal.
3 tahun terakhir. 2018, 19, sama 2020. Pasti mereka punya rekapan dong. Kalau gini misalnya Bu, misalnya cuma rekapan hasil penjualan gitu ya Bu. Karena mereka juga tidak tahu kan siapa-siapa yang mengisi di situ misalnya. Atau jumlah Bukan kendaraan masalah lewat per harinya. siapa-siapanya. Nah, jadi kamu menentukannya itu agak susah loh. Menentukan siapanya gimana caranya? Yang mempunyai jumlah kendaraan di Kota Pontianak. Sampelnya. Sampelnya. Yang mengisi di situ, Bu. Nanya siap, nanti bagikan kuesioner kan, terus dibagikan nanoknya, pertanyaan. Jadi yang di situlah yang saya ambil. Data konkretnya gimana caranya? Itu saya belum dapat, Bu. Maaf, Bu. Itu saya belum dapat kalau data konkret. Nah, itu yang diusahakan untuk dapat ya. Data konkret kan tadi, Bu. Ya. Nanti penentuan sampelnya itu agak ragu saya tuh. Oh, kamu ini ngapain tuh Mas Baling? Itu yang jadi perhatian ya. Ya, Bu. Nanti harus dibuktikan ya, minimal untuk di data pendukung di latar belakangnya. Ya. Apa rumusan masalah kamu? Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian itu, apakah terdapat pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO ini, Bu? Jalan MT Haryono Pontianak. Ada berapa sih SPBU OSO di Pontianak? Satu ya, Bu. SPBU OSO ada 2, yang di Merdeka ada juga, Bu. Tapi saya yang ambil yang Jalan MT Haryono, Bu. Terus apa yang menjadi indikator dalam penelitian kamu? Kan ada 2 variabel nih, variabel kualitas pelayanan sama kepuasan pelanggan. Apa indikator dari kualitas pelayanan? Kualitas pelayanan kah kepuasan pelayanan tadi, Bu? Indikator dari kualitas pelayanan apa saja?
kualitas pelayanan. Kehandalan, Bu. Yang pertama. Yang kedua, responsiveness, ketanggapan. Yang ketiga, keyakinan atau jaminan. Yang keempat, kepedulian. Yang kelima, keterwujudan, Bu. Terus untuk kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan. Jadi, untuk mengukurnya atau indikatornya nggak, Bu? Misalnya, mengubah penawaran perusahaan sehingga sesuai dengan yang ideal. Yang kedua, meyakinkan pelanggan bahwa yang ideal tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, Bu. Mana kamu tampilkan itu? Oh, di sini nggak ada. Model kognitif nih, Bu. Nah? Model kognitif nih. Enggak. Jadi variabel penelitiannya tolong dijelaskan ya, dibuatkan dalam bentuk tabel, apa saja variabelnya, apa saja definisi operasionalnya, baru masukkan indikatornya supaya jelas. Yang untuk apa namanya? Kualitas pelayanannya, apa saja indikatornya, ya. Yang di kepuasan pelanggannya apa saja indikatornya. Definisi operasional juga jelaskan. Menurut teorinya siapa? Di sini ada, Bu, terdapat definisi mengenai kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 2007. Enggak, di variabel penelitiannya. Di variabel penelitiannya. Ini kan nggak ada nih. Oh, variabel penelitian. Kamu cuma menjelaskan apa itu variabel X, apa itu variabel Y. Tapi definisi operasional sendiri itu nggak ada di sini dicantumkan. Maaf, Bu. Ya? Iya, Bu. Ditambahkan ya, dibuat dalam Definisi bentuk operasional kan tadi, tabel. Bu? Iya, berdasarkan teorinya siapa? Dasarnya itu dari mana? Dari mapping jurnal yang kamu buat. Mapping jurnal itu dari mana? Mapping jurnal itu dibuat untuk membantu peneliti menentukan kerangka berpikirnya, menentukan variabel penelitiannya, sampailah nanti untuk penentuan kuesionernya. Ini juga kerangka penelitiannya. Berdasarkan sumbernya siapa? Ini kan nggak ada nih. Iya, Bu. Jadi semua ada dasarnya ya. Iya, Bu. Ibu, mohon maaf, Bu. 2 Ya? menit lagi. 2 menit lagi, Bu. Oke lah, cukuplah ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf atas kesalahan saya, Bu. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bu Dina atas masukannya. Yang terakhir, sesi tanya jawab dengan Pak Nayun. Silakan, Bapak. Mikrofonnya, Pak. Maaf, Pak. Belum nyala. Oke, Saudara Petrus. Iya, Pak. Apakah kamu dengar suara saya? Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya. Ya. Baik, saya kira tadi udah cukup banyak diarahkan oleh Bu Dina ya. Iya, Pak. Oleh Pak Jalapi, mungkin Pak Jalapi lebih kepada analisis statistik mungkin ya. Iya, Pak. Nah, jadi saya kira seperti ini
kamu perlu juga dalam menampilkan tulisan ilmiah itu ya, tentunya harus dilihat bagaimana tampilan misalnya tabel yang baik itu seperti apa. Kedengaran suara saya? Dengaran Pak. Nah, sehingga si pembaca ini enak melihat, mencermati dan seterusnya ya enggak? Iya Pak, ya. Jadi misalnya sini, misalnya kayak tabel 11 di sini. Ini SPBU OSO jalan. Ini pada saat ini penulisannya untuk tabel itu sebelah kiri ya, tabel 1. Jadi SPBU itu biasanya di setelah penjualan. Jadi pertama itu adalah penjualan premium. Penjualan premium, kemudian di bawahnya SPBU OSO Jalan MT Arena Pontianak. Bawahnya lagi tahun 2018 sampai 2020. Ya. Jadi enggak perlu kamu buat penjualan premium liter dan rupiah, enggak perlu. Itu di bawahnya aja di tabelnya. Oh iya Pak. Jadi tabel 11 SPBU penjualan premium itu pertama informasi tentang tabelnya penjualan premium. Berikutnya baru informasi tentang perusahaannya yaitu SPBU OSO dan MT Harino Pontianak. Kemudian terakhirnya adalah tahun 2018 sampai 2020. Iya Pak. Ya. Kemudian tidak perlu ditulis di atasnya nggak Pak? Hah? Tidak perlu ditulis di atasnya tadi, cukup di bawah. Ditulis di atasnya, tapi enggak, tabel 1 sebelah kiri, sebelah kiri kan Pak? Kiri. Jadi sejajar dengan penjualan premium. Iya Pak. Ya. Kemudian di sini di tabel itu nggak perlu misalnya di dua kolom itu kamu buat penjualan dua-duanya. Bukan cukup satu aja penjualan, saya susah nampilkannya ya. Cukup penjualan misalnya. Oh iya Pak, iya Pak. Penjualan di bawahnya dalam liter misalnya. Ya, kemudian yang kolom berikutnya dalam rupiah. Iya Pak. Ya. Jadi tidak perlu kamu Pak. misalnya per liter per rupiah, ya gitu ya. Nah, Ya, Pak, baru kemudian kamu buat, kemudian baru kamu buat tahun 2018, ya. Dan di sini dalam tabel ini tidak umum dibuat juga, misalnya nomor 1, 2, 3 tidak umum dibuat seperti itu. Ya, jadi langsung aja tahun 2018 itu penjualannya 7.90872 liter ya enggak? Iya Pak. Liter kan udah ada di atas tadi. Iya Pak, ya. Dalam kurung liter ya. Kemudian tahun 2019 8.500 057 liter ya enggak? Iya Pak. Nah itu ya. Jadi sementara dalam rupiahnya berapa? 31 miliar. 31 miliar ya. Iya Pak. Kayak gitu ya. Dan dalam tabel ini karena ini kan datanya kita minta 3 tahun terakhir. Iya Pak. Tetapi kan sebenarnya kan perusahaan ini kan sampai tahun berapa gitu. Nah, jadi tidak perlu kamu total kayak gitu. Cukup aja misalnya sampai tahun 2020. Ya. Malahan akan lebih baik misalnya di sini kamu tambah satu kolom lagi yaitu persentase naik turunnya. Persentase naik turun. Bisa dilihat. Nah, sehingga bisa dilihat misalnya kalau tahun 2019 dibandingkan 2018 atau tahun 2020 dibandingkan 2019, yang mana yang lonjakan penjualannya yang besar? Oke Pak. Ya. Ya emang agak susah saya mempermasukkan gini, mungkin lebih enak nanti kalau suatu-waktu nanti kalau ketemu gitu ya. Kayak begitu ya. Kemudian ini kan yang ada data penjualan dalam liter dan data penjualan dalam rupiah. Jadi gimana nanti menentukan ininya, respondennya, menentukan populasinya? Tadi saya udah bilang sama Bapak yang sebelum tadi, menentukan populasinya tuh dari jumlah kendaraan yang ada di Kota Pontianak, Pak. Kendaraan? Yang ada di Kota Pontianak. Iya, apakah mereka beli semua di OSO? Kan enggak kan? Iya, Pak. Enggak beli di OSO semua.
Jadi jumlah ya saya kira bisa aja dari jumlah kendaraan ya. Tapi untuk penentuannya responden, penentuannya sampelnya, ya gimana caranya kamu? Saya kira tadi diarahkan tadi apa? Apa kamu tadi purposif atau apa? Apa boleh ngambil gini Pak? Misalnya SPBU Oso kan itu di Pontianak bagian utara kan. Kita ambil yang jumlah kendaraan yang di bagian arah Pontianak Utara aja. Ini jalan MT Haryono tuh yang mana tuh? Yang di Gor tuh Pak. Oh yang di Gor itu ya? Nah di Gor ya. Nah memang di sini kalau kita lihat kita bicara bicara apa namanya? Bicara tadi kamu bilang jumlah populasinya semua yang memiliki kendaraan di Kota Pontianak gitu ya? Iya Pak, betul. Arahan dari dosen tadi di mana? Arahan dari Bu Dina atau? Arahannya pas jumlah kendaraan yang ada di Kota Pontianak Pak. Tapi ambil data yang lebih valid tuh di Samsat katanya. Karena satu orang ini bisa aja mempunyai 1 atau 2 kendaraan gitu Pak. Di Samsat ya. Nah kemudian penentuan ininya respondennya gimana? Respondennya nanti bagikan di tempat Pak. Yang pelanggan konsumen SPBU tersebut Pak. Jadi kamu nanti nunggu di situ. Iya Pak. Untuk bagi kuesionernya. Nunggu di situ. Ada berapa pertanyaan yang kamu ajukan? 10 lah kali Pak. Oh 10? Kamu variabel yang kamu gunakan variabel apa? Kamu gunakan. Variabel kepuasan pelanggan. Bukan variabel kepuasan pelanggan. Variabel kualitas pelayanannya. Pelayanan itu pakai variabel apa? Ada tadi. Variabel yang kamu gunakan untuk mengadakan penelitian. Itu yang pertama kehandalan Pak, variabelnya. Yang kualitas pelayanan kan Pak? Ya, kualitas pelayanan. Nanti kamu nyatakan dalam rumusan masalah itu kan di bawahnya itu kamu buat satu lagi pembatasan masalah. Pembatasan masalah. Ya, 1.3 pembatasan masalah. 1.4 tujuan penelitian. Ya. Baik, Bu. Nah, dalam pembatasan masalah itu, sebenarnya kan kamu membatasi masalahnya nih. Iya, Pak. Nah, jadi kamu pembatasan masalah membatasi untuk para penelitiannya menggunakan apa tadi? Apa, Pak? Menggunakan apa tadi para penelitiannya? Kuesioner. Kuesioner itu kan alat untuk kamu menyampaikan kepada si responden. Maksud isi kuesioner itu apa? Isi-isinya di situ pertanyaan, apa? Pak. Yang kamu ingin pertanyaan kepuasan pelanggan ya, kualitas pelayanan tersebut. Misalnya kehandalan, kehandalan, ketanggapan, keyakinan atau jaminan, kepedulian, terakhir keterwujudan, Pak. Itu menurut siapa itu? Menurut Kotler. Siapa? Menurut Pak. Para Suraman. Ya. Jadi kamu nyatakan pembatasan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dimensi 5 dimensi kualitas pelayanan, 5 dimensi pelayanan. Ya. 5 dimensi pelayanan ini menurut para Suraman. Iya, Pak. Dalam bukunya Kotler. Baik, Pak. Ya. Dalam buku Kotler. Itu dalam pembatasan masalah. Ya. Dan ini juga nanti akan muncul di operasional variabel penelitian di bab 3.
Kemudian ada operasional variabel penelitian. Akan muncul nih variabel yang kamu gunakan ini ya. Itu tadi ada keandalan, ketanggapan ya. Nanti terakhir dia akan muncul di ini, akan muncul di kuesioner. Biasa kalau skripsi kan ada lampirannya tuh. Kan lampiran kuesioner itu kan biasanya diletak di lampiran kan? Iya, Pak. Nah, nanti muncul. Jadi kamu buat pembatasan masalah di subbab 1.3 ya, di bawah rumusan masalah ya. Itu yang kamu gunakan ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana kamu tadi itu kan tadi katakanlah misalnya dia kan ada berapa variabel? Ada berapa variabel? 2 variabel. Ada beberapa variabel semuanya, variabel kualitas pelayanan. 5, Pak. 5. Rencana kamu berapa? Udah ada ke contoh kuesioner sini? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Nah, belum ada. Belum ada. Kalau belum ada, kamu apa namanya? Kira-kira berapa? Satu variabel berapa pertanyaan? 4 lah kali, Pak. Satu variabelnya. Nah, 4 pertanyaan. Berarti kalau 5 variabel berapa? 4, 20. Nah, 20. Kemudian variabelnya yang itu kepuasan pelanggan berapa pertanyaan? Kepuasan pelanggan. Nah, kemudian pelanggan tuh pakai apa? Pertanyaannya pakai apa? Menurut siapa? Nah, nantilah kamu anukan nanti lama nanti ya. Ya, Pak. Tadi misalnya katakan yang kualitas pelayanan. Ya, dimensi kualitas pelayanan tadi itu kan ada 5. Masing-masing variabel kamu bertanya berapa tadi? 4 pertanyaan, Pak. Jadi kalau 5 variabel berapa? 20. 20. Sekarang kamu kasihkan kepada responden, ya kan? Iya, Pak. Responden itu sudah baru habis ngisi bensin. Kamu tunggu di situ. Ya dah. Nah, kira-kira nanti gimana gimana caranya dia mau menyerahkan kepada kamu ini? Artinya apakah dia tidak mungkin kan, Bang isi dulu Bang, nanti kamu saya tunggu di sini. Dia kan buru-buru, saya mau buru-buru mau buka nih, bisa katanya. Enggak, kira-kira gitu. Nah, gimana kira-kira nih? Kamu ngambil kuesioner yang diisi oleh responden. Gimana kira-kira? Memberikan hadiah kali, Pak, di sana. Misal nunggu, Pak, bisa enggak ngisi ini? Ini Hadiah hadiahnya. apa mau kamu berikan? Berupa tambahan BBM kali, 5.000. Berapa? Bisa jadi 5.000. Tambah-tambahan BBM. Tambah 5.000 gitu. Apa kamu yakin kalau dia mau sebentar berhenti mengisinya itu? Ya mudah-mudahan lah, Pak. Kalau enggak, nanti kamu banyak fiktif nanti. Kamu isi-isi sendiri jadi nanti. Enggak, nanti saya bagikan, Pak. Saya datang ke sana nanti langsung. Misalnya tadi si responden untuk responden tadi kamu jadi metode penarikan sampelnya kamu rencana mau berapa responden? Responden 100 karena berdasarkan rumus Slopin kemarin, Pak. Rumus Slopin dengan populasi berapa tuh? Dengan populasi jumlah kendaraan yang ada di Kota Pontianak yaitu. Nah, tadi katanya yang penguji yang lain bagusnya mencari data di Samsat ya. Iya, Pak, begitu. Nah, tentunya kamu nanti akan mendapatkan jumlah populasi yang baru gitu ya. Iya, Pak. Nah, nanti kamu bertanya tanya respondennya, kamu pakai metode apa sehingga ketemu nanti. Katakanlah misalnya 70 orang misalnya. Ya. Nah, 70 orang itu, jadi kamu kan harus menyiapkan 70 eksemplar kuesioner nih. Iya, Pak. Nah, jadi kamu gimana kamu cara menyebarkan kuesioner tadi? Apakah sengaja ataupun secara apa ya? Secara kebetulan aja? Gimana? Kebetulan ketemu langsung kamu kasih gitu gimana? Pokoknya siap konsumen yang kira-kira yang dah terbiasa yang isi di situ lah, Pak. Jadi insidentil ya. Jadi mereka gimana? Tadi apakah yakin kamu mereka mau bertahan sebentar untuk mengisi kuesioner kamu yang tadi yang untuk pertanyaannya tadi tentang kualitas pelayanan aja, katakan tadi 20 pertanyaan.
Ya, Pak. Untuk kepuasan responden, katakanlah misalnya 5 pertanyaan, berarti semua 25 pertanyaan. Nah, yakin kamu mereka mau berhenti sebentar, misalnya mereka mengisi itu, kamu tungguin. Yakin kamu? Yakin, Pak. Saya harus berusaha dapatkannya. Kamu berusaha. Ya, Pak. Nah, Saya nanti bisa kamu dapat minta. responden mereka nih. Nah, nanti kamu minta di masing-masing ininya, masing-masing kuesioner di situ kamu minta nama dan tanda tangan mereka ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Sebanyak berapa tadi? Katakanlah misalnya kalau tadi tidak berubah populasinya berarti 100 orang ya, enggak? Ya, Pak. Oke. Jadi saya kira yang tadi, oh ya ini kan tadi kamu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, ya? Ya, Pak. Tidak dirubah ini kan? Ya, Pak. Oke. Saya kira ini di sini saya lihat ada diagram Kartesius, ya analisis ini IPA nih, ya analisis kinerja dan kepentingan. Saya kira ini tidak perlu kamu masukkan ini, kamu analisisnya analisis pengaruh aja. Bagaimana? Oh, tidak perlu diagram Kartesius nih, Pak? Ya, saya kira tidak perlu sampai ke Kartesius. Saya kira nanti analisis kamu jadi banyak ini. Kamu udah menganalisis Kartesius, analisis pengaruh menggunakan regresi kan? Iya, Pak. Kemudian nanti kamu analisis pakai Kartesius lagi, pakai ini, pakai 4 kuadran nih kan? Iya, Pak. Nah, saya kira tapi saya nggak tahu kawan-kawan yang lain tadi apakah mereka ini setuju kamu semuanya dianalisis? Tidak dipermasalahkan sih tadi, cuman kalau menurut Bapak tidak perlu, biar tidak nambah juga kan, Pak? Ya, saya kira ini kalau kamu melihat pengaruh saja. Ya, Pak. Kalau yang ini, yang diagram Kartesius ini, nah saya kira ini mungkin dihilangkan aja ya, dihilangkan aja. Jadi satu analisis saja. Nah, cuman tadi kalau tadi kawan-kawan yang lain misalnya mereka setuju ya tentunya kalau mereka berdua setuju, saya sendiri ya tentunya ya masukkan aja. Kecuali misalnya yang lain juga nanti cuma tadi gimana informasi mereka? Ini Kartesius ini. Tidak ada yang bahas. Tidak ada yang bahas. Nah, saya tidak ada yang bahas ya, cuman regresi aja ya. Nah, saya kira ini perlu dihilangkan enggak Bapak? Dihilangkan ya, Pak. Baik, Jadi Pak. yang dosen yang lain tidak ada yang bahas tadi kan? Tidak ada bahasnya, Pak. Nah, ini karena kamu jadi membahas dua ini. Kamu membahas juga pengaruh pakai regresi, kamu bahas lagi misalnya important performanya. Jadi ya dua analisis nih, banyak kamu analisis ini. Sekira demikian ya. Ya, Pak. Oke, saya cukupkan sekian. Saya serah catat semua apa yang ini tadi ya. Ya, Pak, ada, Pak. Dan Kalau masuk dosen-dosen yang lain, saya serahkan kembali kepada Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Petrus mohon tunggu sebentar ya untuk hasilnya ya. Bu, makasih, Bu. Tunggu sebentar, ya, Pak. Tunggu sebentar, ya, Pak. Tunggu sebentar, ya, Pak. Halo Petrus, bisa dengar suara saya? Tahu. Ya, baik. Jadi dari hasil diskusi tim penguji seminar pada hari ini, para anggota tim sepakat bahwa outline Petrus diperbaiki dan tidak perlu diseminarkan lagi. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, kemudian untuk perbaikannya, dokumen revisi itu harus dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal 20 Mei. Iya, Bu. Jadi 2 minggu dari sekarang. Iya, Bu. Oke, sudah jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke, Terima baik. kasih, Bu. Jika sudah jelas, semoga sukses.